Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Milan. Jadi dalam video kali ini kami akan menyampaikan usaha kami mengenai analisis perencanaan usaha rumah makan terintegrasi dengan peternakan dan kebun sebagai investasi jangka panjang. Dengan dosen pengampunya Pak Haris. Jadi dalam video kali ini, presentasi ini akan membahas mengenai konsep perencanaan usaha terintegrasi yang bertujuan untuk menciptakan sistem pasokan mandiri, efisien, dan juga berkelanjutan sebagai investasi jangka panjang. Kemudian untuk anggota dari kelompok ini yang pertama ada Ramadhani Rio Utomo, kemudian ada Ronald Malaika, kemudian ada Nahumi Tadior Siregar, kemudian ada saya sendiri Diva Juniarti, dan yang terakhir ada Andika Pratama. Kemudian untuk poin-poin yang akan disampaikan dalam presentasi kali ini ada 10 poin. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua tujuan, yang ketiga gambaran umum, yang keempat target pasar, yang kelima rencana pengembangan usaha, yang keenam analisis SWOT, yang ketujuh strength and weakness, yang kedelapan itu opportunity and juga threats, yang kesembilan itu strategi berdasarkan SWOT, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Ramadhani Rio Utomo. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari usaha ini. Latar belakang dari usaha ini yaitu memiliki peluang besar seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan makanan siap saji yang berkualitas, higienis, dan terjangkau. Perubahan gaya hidup, khususnya di wilayah perkotaan, mendorong masyarakat untuk lebih sering mengkonsumsi makanan di luar rumah, sehingga sektor kuliner menjadi salah satu bidang usaha yang terus berkembang dan memiliki keuntungan yang menjanjikan. Namun demikian, dalam praktiknya usaha rumah makan sering dihadapkan pada berbagai kendala, terutama terkait dengan ketersediaan bahan baku dan fluktuasi harga. Kenaikan harga bahan pangan seperti daging, sayuran, dan bumbu dapat berdampak langsung terhadap biaya produksi dan keuntungan usaha. Ketergantungan pada pemasok eksternal juga berpotensi menimbulkan resiko keterlambatan pasokan serta penurunan kualitas bahan baku yang digunakan. Oleh karena itu, diperlukan konsep usaha rumah makan yang terintegrasi dengan sektor peternakan dan kebun sebagai solusi strategis dalam mengatasi permasalahan. Melalui integrasi ini, rumah makan dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan pangan secara mandiri, sehingga mengurangi ketergantungan pada pemasok eksternal sekaligus menjaga kualitas dan kontinuitas bahan baku. Selain meningkatkan efisiensi biaya operasional, konsep integrasi ini juga mendukung pengelolaan usaha yang berkelanjutan dan ramah lingkungan melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal. Dengan demikian, usaha rumah makan tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, tapi memiliki nilai investasi jangka panjang yang mampu menciptakan stabilitas usaha, meningkatkan daya saing, serta memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan secara berkesinambungan. Untuk tujuan dari pembentukan usaha ini, yang pertama, menganalisis kelayakan usaha rumah makan terintegrasi dengan peternakan dan kebun. Yang kedua, menjamin ketersediaan bahan baku yang stabil dan berkualitas melalui sistem pasokan mandiri. Dan yang terakhir, mengoptimalkan efisiensi biaya operasional guna meningkatkan keuntungan usaha. Untuk gambaran umum dari usaha ini, yaitu merupakan sebuah konsep rumah makan yang terintegrasi dengan unit peternakan dan kebun sebagai sumber utama bahan baku. Hasil produksi anggaran bahan pangan serta mengurangi ketergantungan terhadap pemasok eksternal. Selain itu, konsep usaha terintegrasi ini juga membuka peluang diversifikasi pendapatan dari rumah makan, peternakan, dan kebun, sehingga berpotensi menjadi investasi jangka panjang yang stabil dan menguntungkan. Mungkin sekian dari saya. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Andika Pratama. Pada Andika dipersilakan.
Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk target pasar bisnis usaha ini. Ya, ada beberapa tujuan dari pembentukan usaha ini ya. Di antaranya yang pertama, masyarakat umum di sekitar lokasi usaha yang membutuhkan makanan sehari-hari dengan harga terjangkau dan kualitas yang baik. Kemudian yang kedua ada pekerja, mahasiswa, dan keluarga yang mengutamakan makanan sehat, segar, dan berkualitas. Serta yang terakhir ada konsumen yang memiliki kepedulian terhadap keamanan pangan dan bahan baku yang berasal dari produk mandiri. Selanjutnya, nah, di sini adalah rencana pengembangan usaha dalam bisnis ini. Ya, rencana pengembangan usaha rumah makan terintegrasi dengan peternakan dan kebun dilakukan secara bertahap guna memastikan keberlanjutan dan stabilitas usaha. Di sini ada tiga tahapan. Ya, yang pertama ada fokus pada pendirian dan pengoperasian rumah makan serta pemenuhan kebutuhan bahan baku utama dari peternakan dan kebun skala kecil. Poin pertama berfokus pada pembangunan fondasi bisnis di mana rumah makan menjadi ujung tombak ekonomi. Pada tahapan ini, prioritas utama adalah memastikan kualitas produk rumah makan yang konsisten. Ya, hubungan antara rumah makan, kebun, peternakan masih dalam skala kecil berfungsi sebagai penyokong bahan baku utama seperti sayur dan daging untuk menjaga kualitas kesehatan dari tumbuhan, citra rasa yang khas dan menekan biaya logistik. Untuk contoh penerapan dari tahapan satu ini, salah satunya seperti rumah makan yang menggunakan lahan di sekitar areanya untuk menanam sayur-sayuran seperti kangkung, cabai, dan lain-lain yang akan digunakan, dapat digunakan ketika nanti rumah makan tersebut ya ada pesanan gitu langsung. Jadi ketika ada pesanan langsung dipetik ya atau istilahnya itu farm to table ya. Untuk keunggulan dari tahapan ini kontrol penuh terhadap kesegaran bahan baku dan efisiensi biaya pembelian di awal usaha. Kemudian untuk tahap kedua yaitu meningkatkan kapasitas produksi peternakan dan kebun seiring dengan meningkatnya permintaan rumah makan. Jadi pada poin kedua ini menekankan pada pertumbuhan yang proporsional antara sisi produksi dan sisi konsumsi. Ya, ketika rumah makan mulai ramai, maka kebutuhan bahan baku juga meningkat. Ya, jadi ya jika alih-alih hanya membeli dari supplier luar, ya kapasitas peternakan atau dan kebun itu bisa ditingkatkan untuk memenuhi permintaan tersebut. Ya, sehingga terjadi ekosistem yang sirkular atau berputar ya. Untuk contoh penerapannya, di sini ada pertama ya, kayak pemanfaatan limbah. Sisa makanan dari rumah makan ya seperti contoh tamu makan nasi sisa gitu ya. Sorry, tamu makan tapi tidak habis gitu. Jadi sisa-sisanya itu bisa diolah menjadi bahan pakan ternak ya untuk jadi makan makan hewan ternak atau untuk pupuk kebun. Nah, kemudian ada juga untuk meningkatkan populasi ya, menambah jumlah ternak. Misalnya ada ayam, ayam petelur. Ya, seiring bertambahnya jumlah cabang atau volume penjualan harian. Nah, kemudian untuk tahapan terakhir yang ketiga, melakukan diversifikasi produk, memperluas pasar, serta mengembangkan sistem pemasaran yang lebih luas guna meningkatkan nilai investasi jangka panjang. Untuk poin ketiga ini, fase di mana bisnis tidak lagi ya bergantung pada satu sumber pendapatan, melainkan menjadi sebuah ekosistem investasi yang luas. Contohnya ya, seperti kayak ketika rumah makan, integrasi rumah makan peternakan kebun itu tidak hanya melayani rumah makan saja ya, rumah makan internal. Jadi itu bisa berkembang menjadi eh, peternakan sampai perkebunan itu bisa mampu menjual ke pasar luar. Jadi tidak harus di rumah makan yang tadi pada di awal. Jadi produk juga mulai dapat diolah menjadi bahan yang bernilai tambah atau produk turunan. Ya, contoh untuk mungkin untuk penerapan pada tahapan ketiga ini ada produk olahan ya, produk olahan untuk atau agrowisata membuka area perkebunan dan peternakan untuk edukasi atau franchise dan digital marketing. Oke, next slide. Oke, di sini juga ada analisis SWOT, SWOT. Oke, usaha rumah makan terintegrasi dengan peternakan dan kebun memiliki kekuatan pada ketersediaan bahan baku mandiri dan efisiensi biaya. Namun, memiliki kelemahan pada kebutuhan modal serta kompleksitas pengelolaan. Di sisi lain, terdapat peluang meningkatnya permintaan makanan sehat, sementara ancaman berasal dari persaingan usaha dan risiko produksi. Ya, terdapat empat poin untuk analisis SWOT. Yang pertama ada strength kekuatan, yang kedua ada
weaknesses atau kelemahan, yang ketiga opportunities atau peluang, dan yang terakhir ada threats atau ancaman. Nah, di setiap poin-poin ini nanti akan dijelaskan oleh teman saya, yang mungkin saya kembalikan ke moderator. Sekian, terima kasih. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Nahum. Pada Nahum dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari teman saya tadi. Ada namanya strength dan weakness. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk strength. Strength ini dari usahanya memiliki keunggulan utama pada ketersediaan bahan baku yang mandiri sehingga tidak terlalu bergantung pada pemasok luar. Hal ini dengan tujuan untuk menjaga kualitas dan konsisten dan mudah dikontrol. Selain itu, kestabilan bahan baku juga diperlukan untuk menekankan biaya operasional dalam jangka waktu yang panjang, meningkatkan efisiensi produksi, serta memperkuat daya usaha di pasar. Lalu ada namanya tadi weakness, atau dalam artinya bahasa Indonesia kelemahan. Usaha juga memiliki kelemahan berupa kebutuhan modal awal yang relatif besar, terutama untuk pembangunan fasilitas, peralatan, dan integrasi sistem. Pengelola usaha yang kompleks karena menggabungkan rumah makan, peternakan, dan kebun juga menuntut manajemen yang baik, tenaga kerja yang terampil, serta pengawasan yang intensif, sehingga berpotensi meningkatkan risiko personal jika tidak dikelola secara optimal. Oke, next. Lalu ada opportunity dan threat. Opportunity yang memiliki arti peluang. Usaha ini memiliki peluang yang besar seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup yang sehat. Konsumen cenderung memilih makanan yang segar, higienis, dan berbahan baku kualitas. Konsep usaha yang terintegrasi dari kebun dan peternakan ke rumah makan juga menjadi nilai tambah dan daya tarik tersendiri, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen serta membuka peluang pasar yang lebih luas. Lalu ada threat, yang memiliki arti adalah ancaman. Ancaman utama usaha ini berasal dari tingginya persaingan rumah makan sejenis yang menawarkan produk yang sama atau yang serupa dengan harga yang kompetitif. Selain itu, terdapat risiko dari sisi produksi seperti gagal panen, penyakit pada ternak, serta faktor cuaca yang dapat mempengaruhi ketersediaan bahan baku dan stabilitas operasional usaha. Boleh next. Lalu ada strategi berdasarkan SWOT. Strategi ini difokuskan pada pemanfaatan kekuatan internal, yaitu ketersediaan bahan baku mandiri untuk menghasilkan produk makanan yang berkualitas, sehat, dan memiliki daya saing tinggi. Peluang meningkatnya minat masyarakat terhadap makanan sehat dimanfaatkan melalui pengembangan produk yang segar dan nilai bertambah. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, usaha ini menerapkan pengelolaan yang terstruktur dan efisien, termasuk mengatur modal, operasional, serta sumber daya manusia. Sementara itu, dalam menghadapi ancaman seperti persaingan usaha dan risiko produksi, diterapkan manajemen risiko yang baik, perencanaan produksi yang matang, serta inovasi berkelanjutan agar usaha tetap stabil dan berkembang. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Ronald Maleka. Pada Ronald Maleka dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Pada saat ini saya akan menjelaskan unsur pemanfaatan teknologi yang digunakan dalam usaha rumah makan yang terintegrasi dengan peternakan dan kebun. Pemanfaatan teknologi ini tujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, kualitas produksi, serta mempermudah pengelolaan usaha secara keseluruhan. Ada pun poin-poin yang kami buat untuk pemanfaatan teknologi. Yang pertama adalah Internet of Things atau disebut juga IT. Teknologi ini digunakan untuk memantau kondisi peternakan dan kebun secara real time. Contohnya seperti pemantauan suhu, kelembapan, serta ketersediaan pakan dan air. Dengan adanya IoT, pemilik usaha dapat mengetahui kondisi lapangan tanpa harus selalu berada di lokasi, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Kemudian yang kedua ada sistem informasi digital. Sistem ini digunakan untuk pencatatan keuangan, manajemen stok bahan baku, serta pemantauan kinerja usaha. Dengan sistem yang terintegrasi ini, data usaha menjadi lebih rapi, transparan, dan mudah dianalisis, sehingga dapat mengurangi risiko kesalahan pencatatan dan meningkatkan efisiensi manajemen. Yang ketiga adalah pemanfaatan AI yang digunakan untuk menganalisis data produksi, memprediksi kebutuhan bahan baku, serta mengoptimalkan menu dan permintaan konsumen. Dengan adanya AI, usaha dapat menyesuaikan produksi dengan kebutuhan pasar sehingga mengurangi pemborosan dan meningkatkan keuangan. Baik.
ada kesalahan sedikit. Kita ulang dari yang ketiga, yaitu adalah pemanfaatan AI yang digunakan untuk menganalisis data, produksi, memprediksi kebutuhan bahan baku, serta mengoptimalkan menu dan permintaan konsumen. Dengan adanya AI, usaha dapat menyesuaikan produksi dengan kebutuhan pasar sehingga mengurangi pemborosan dan meningkatkan keuntungan. Kemudian yang terakhir adalah digital marketing. Teknologi ini dimanfaatkan untuk promosi rumah makan melalui media sosial dan platform pemasaran online. Digital marketing ini membantu memperluas jangkauan pasar, meningkatkan brand awareness, serta memudahkan konsumen dalam melakukan pemesanan. Secara keseluruhan, pemanfaatan teknologi ini saling terintegrasi dan berperan penting dalam mendukung keberlanjutan dan daya saing usaha. Oke, next slide. Oke. Eh, berdasarkan hasil analisis, usaha rumah makan yang terintegrasi dengan peternakan dan kebun memiliki potensi yang sangat baik untuk dikembangkan. Integrasi ini mampu menjamin ketersediaan bahan baku secara berkelanjutan sehingga dapat menekan biaya operasional dan meningkatkan efisiensi produksi. Selain itu, pemanfaatan teknologi ini juga mendukung pengelolaan usaha yang lebih modern dan terstruktur. Meskipun demikian, usaha ini tetap memerlukan perencanaan yang matang serta pengelolaan yang baik agar dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan secara jangka panjang. Dengan demikian diharapkan usaha ini dapat menjadi peluang investasi yang menjanjikan sekaligus berkelanjutan. Oke, next slide. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf atas segala kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.